Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi bersama saya di channel Ocid Kreatif, Ocid Belajar Kreatif ya. Di sini kita akan memberikan lagi sebuah tutorial cara memperbaiki kipas angin. Kipas anginnya ini kipas angin Toshiba. Kipas angin Toshiba baling-baling besi 18 in. Ini bawahnya cuma emang seperti ini ya kedatangannya. Jadi ini supaya nggak ribet bawahnya, jadi di bawahnya seperti ini, bawa mesin aja. Dengan keluhannya yaitu mesin ini berdengung dan tidak mau muter. Ternyata di sini kita putar-putar itu sulit sekali ya, keras. Berarti menandakan ini macet. Nah, bagaimana caranya mengatasi kipas angin Toshiba 18 in baling-baling besi macet? Langkah pertama yang kita cek adalah coba dulu menggunakan tegangan listrik ya, apakah ini muter atau tidak. Di sini kita perlihatkan, di sini ada cowak ya, ataupun untuk bautnya kita lihat apakah ini bisa muter atau tidak. Kita cas ini, kita speed ke ini, udah speed 1 ya. Untuk speednya ini di speed 1. Di sini udah kelihatan ini ada cowaknya ya. Nah, apakah ini muter? Bismillah, kita coba colok. Ternyata tidak muter. Oh iya, cuman bergetar aja ya. Oke, pik. Berarti ini emang cuman bisa bergetar ya. Kita langkah pertama kita copot dulu di bagian ininya dulu ya. Ini keras. Kita copot dulu di bagian ini yang pertama. Sini ada baut. Ini tidak menggunakan baut ternyata ya. Kita tinggal congkel aja. Caranya itu begini. Nah, ini tarik dan tekan. Nah, sini ada ininya ya, kayak semacam songket. Kita tinggal tarik aja. Lumayan sulit. Kita buka dulu deh dari sini ya, dari baut ini kita buka terlebih dahulu. Nah, setelah ini biasanya pengancingnya cuma 2 doang ya. Nah, di sini udah terlepas dan tinggal kita ke bagian sini. Nah, di bagian sini ya. Nah, kita lihat dulu celahnya. Ini celahnya bagaimana? Coba langsung poloskan dulu. Kelihatan guys. Coba kita buka dulu ya. Ini lumayan sedikit keras ya. Kita coba lihat celahnya dulu. Nah, di sini kayak seperti ini ya bentuknya. Jadi dia masuk ada congkelan, ini harus kecongkel dulu nih, baru dia bisa lepas. Kita lepas. Nah, seperti ini ya bentuknya. Lalu kita bongkar di bagian baut ini. Ini ada 4 baut, semua lepas. Oh iya, bagi semua sahabat yang telah memberikan subscribe, like, dan jangan lupa untuk share-nya ya. Terima kasih banyak. Semoga dengan subscribe dan like-nya
Saya doakan semoga dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bahayanya. Amin 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 ya robbal alamin. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, saya mengucapkan selamat datang ya, dan terima kasih telah hadir di channel ini, dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya dinyalakan ya, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share-nya ya ke teman sahabat-sahabat semua, agar banyak lagi yang bisa memahami atau mengerti cara ngebongkar peralatan-peralatan yang ada di sekeliling sahabat semua ya. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa ngebantu keluhan-keluhannya ya. Nah, ini kita tinggal di sini ada baut juga, tinggal kita bongkar. Bautnya jangan lupa. Kita copot ini ya, baut 4. Di sini ada baut 4 biji. Kita copot juga. 1, 2, 3, dan 4. Agak jauhkan dikit. Nah, untuk ngebuka baut ini jangan lupa jangan langsung dibuka satu saat langsung ya, karena menggunakan obeng tadi susah, jadi kita menggunakan obeng tekiro. Ada yang keras banget, kadang tidak semua baut enteng untuk dibuka, jadi kita menggunakan harus tenaga lumayan ekstra juga ya. Ini sangat keras sekali caranya. Kalau emang keras begini, ini kan ada baut kit nih, baut ini kita coba dulu menggunakan baut ini ya, menggunakan tang, geser dulu supaya ada pergerakan. Ini lumayan keras banget. Nah, ini cepit pakai tang. Ini menggunakan obeng tekiro, ini terlalu kecil kayaknya, kita ganti dulu obengnya. Ini juga lumayan keras ini ya. Nah, kalau ini keras tidak kena, ini harus mau gak mau kita harus menggunakan obeng getok ya, berarah lawanan arah jarum jam dari kesini ya. Yang penting ada putarannya dulu, jangan ini. Nah, kalau udah ada putaran udah ya. Nah, udah ada putaran ini. Nah, jadi enteng untuk dibukanya ya. Ini baut lumayan keras, hampir keras semua, jadi mau gak mau kita menggunakan obeng getok ataupun obeng bekas. Ingat, getoknya berarah lawan arah jarum jam ya, getoknya lawan arah jarum jam. Ini baut benar-benar keras banget, jadi mau gak mau kita harus ngegetoknya. Sampai ada pergerakan geser. Ini keras banget guys. Ini yang satu bener-bener macet, kenceng banget kencengin, jadi harus ekstra sabar ya. Nah, udah ada pergerakan ini ya. Kalau udah ada pergerakan tinggal kita copot, menggunakan obeng biasa juga bisa. Yang penting harus ada pergerakan dulu supaya mudah ya. Nah, ini udah enteng, lepas.
Ini juga enteng. Sulitnya itu kadang-kadang kalau emang bawaan pabrik dia pakai obeng angin. Nah ini udah terlepas ya, tinggal kita lepas. Udah terlepas, ini juga terlepas. Nah kita fokus ke bagian bentar ya. Nah langkah pertama kita coba dulu dengan PLN untuk memastikan ini udah di speed 1 ya. Ini colok ke PLN, nah, lalu menggunakan test pen. Nah, ini masih bagus berarti dinamo ya. Benar, keluhannya itu macet saja. Kita untuk cek ke bagian as. Nah, ini macetnya kayaknya di bagian belakang. Nah, ini bagian belakang macet. Kita bersihkan dulu. Ini ya asnya. Ini udah rapuh. Kipas ini udah rapuh banget. Kita ganti aja nanti. Copot. Yang ini juga copot. Udah pada rapuh. Baling-baling ya. Saking kena panas jadinya rapuh. Kita copot, ambil untuk keringnya aja. Kita buang ini. Kita cari dulu baling kecilnya. Ini kita semprot dulu untuk ngebersihin supaya lebih gampang ngebersihin kotoran. Nah, setelah ini disemprot, kita menggunakan amplas paling halus ya, bersihkan, puter. Sampai benar-benar harus kelihatan bening. Kita bersihkan menggunakan lap. Sampai bening ya, harus ini wajib bening, karena kalau nggak bening ntar takutnya kotor lagi, karat lagi. Ini udah bening ya, kita pindah ke yang satunya juga. Ini wajib bersih. Nah ini kotor. Ini udah bersih, lap sekalian supaya kering. Lalu kita pasangkan ring-ringnya ya, dan ganti kipasnya juga karena tadi rontok, kipasnya udah rontok, jadi mau gak mau harus diganti. Kita adanya warna yang begini, coklat gak masalah, yang penting sama tingginya. Kita ganjal sedikit yang depannya, ini kakinya agak pendek. Ini juga kita masukkan juga ya. Kendor banget. Ambil lagi untuk bagian ringnya. Nah untuk perbaikan kipas itu emang sebenarnya dibilang gampang susah ya, soalnya ketika ada yang rontok begini, kalau nggak ada yang sama itu kita harus serba ngakalin. Jadi ya gitu dah, mana pasnya, di bagian mana, ketinggiannya seberapa, itu harus benar-benar diperhitungkan. Ini udah
beres. Oh, ininya juga patah, udah rapuh, kita ganti juga. Kita ganti ya dengan yang utuh. Kita pisahkan dulu ini, kita terus pindah ke bagian sini karena ini rusak di bagian belakang, macetnya ini yang belakang ya. Jadi kita harus ada penggantian kelahar, bearing, bosing namanya, bukan kelahar untuk di motor ya. Kita lupa. Kita cek dulu ini motor ya. Nah, caranya ini gampang, tinggal kita congkel di bagian sini ya, congkel, lalu dorong ke depan dikit. Ini juga dicongkel, lalu dorong ke depan sedikit. Ini congkel ke depan dikit. Nah, gini ya. Langsung terlepas. Kita dorong aja ini. Ini udah terlepas, kita bersihkan dulu. Ini bearing ini harus diganti ya. Kita ganti dulu bearing, nyari dulu bearing. Nah, ini bosing yang barunya. Bearing lagi, bosing. Nah, ini masukin lagi ke awal. Masukin lagi ke awal, ini ratain ya, harus rata. Caranya ini tekan ya sampai mentok, tekan, baru ini tarik ke atas, didorong ke sini ya. Setelah ini baru ditekan menggunakan tang. Nah, setelah ini satu lagi, ini sampai mentok, tahan. Nah, tahan ya, ini tahan, tekan. Ini dimasukin, angkat, tekan supaya nempel, tujuan ini dorong, set. Ini satu lagi masih angkat, tekan, kelihatan. Ini tinggal masukin ke sebelah sininya, masukin, angkat, ini dorong, set, beres ya. Nah, udah beres. Lalu kita tinggal coba pemasangan untuk memastikan. Nah, kita pasang, set. Kita tes menggunakan ini ya, langsung masukkan ketinggiannya itu seberapa gitu. Ini kurang tinggi sedikit, berarti tambah lagi ring 1 ya, kurang ring 1. Ini tambah ring lagi 1, baru masukin, set. Nah, setelah masuk langsung kita coba menggunakan yang sebelahnya. Nah, di sini sebelum dibaut kita tes ada celah nggak. Ini celahnya jauh, kita harus tambahkan ring juga. Nah, sini tambah ring 1, ini ring kecilnya, baru kita coba masukin lagi. Ini celah ya, celahnya begitu jauh, jadi harus diganjalnya agak tinggi. Kita cek, masukin lagi ya, ini udah diganjal. Nah, ini tinggal pasang. Ini jangan lupa kalau kabel di atas ini harus ada di bawah ya, jangan sampai ntar kebalik pemasangan. Ini masukin, kita cek ada celah, ini ada ya celah. Nih, tarik aja ke atas, ada celah, jangan terlalu banyak, jangan sampai juga gak ada celah ya. Si bocil berisik. Nah, kita coba pengencangan dulu untuk pengetesan. Nah, pengetekan. Nah, ini kita coba pasang baut juga. Kita coba pasang 2 baut aja dulu ya, jangan langsung 4, untuk ngecek apakah ini jalan atau tidak. Kita
kita ketok dikit supaya ada penyamaan di bearing. Ini belum kita pasang, kita caja. Coba di sini ada cowok, kelihatan ya, kita coba tes. Nah ini hidup ya, kencang. Tinggal kita merapikan ya, kita rapikan dulu. Nah ini udah selesai dirakit ya, tinggal kita tes. Coba ini kita kasih tanda seperti ini untuk melihat ini muter atau enggak. Kita colokan ini ke PLN, ini colokan ke PLN. Ini udah ada di speed 1 ya, kita coba tes. Nah ini nyala ya, kenceng. Kita pindah ke speed 2, speed 3, ini jalan, ini juga muter. Nah berarti permasalahan beres ya. Pokoknya segitu aja dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk semua sahabat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.